Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Salwa Fitri dengan NIM 2025321108. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, pengantar sosiologi dan antropologi, dan yang kedua, konsep-konsep dasar antropologi dan sosiologi. Di sini mari kita masuk yang pertama, yaitu asal mula dan perkembangan sosiologi. Asal usul sosiologi. Dari bukti peninggalan bersejarah, manusia hidup secara berkelompok. Aristoteles mengatakan manusia adalah zoopolite atau makhluk sosial yang sejak dilahirkan manusia sudah mengalami ketergantungan kepada manusia yang lain. Dalam ketergantungannya dia mengalami proses bersosialisasi. Manusia dalam kelompoknya mengembangkan cara hidup tertentu untuk mempertahankan hidupnya. Cara ini disebut kebudayaan. Sosiologi merupakan salah satu rumpun dalam ilmu sosial. Sosiologi lahir dari kekhawatiran seorang ahli filsafat yang bernama Auguste Comte terhadap maraknya anarki atau tidak dipatuhinya aturan dalam masyarakat Prancis. Setelah pecahnya revolusi Prancis, lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842 melalui karya Auguste Comte yang berjudul Cours de Positif. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, statistika sosial atau social statik yang mewakili stabilitas dan kemantapan. Yang kedua, dinamika sosial atau sosial dinamis yang mewakili perubahan. Kita masuk yang berikutnya tentang definisi sosiologi. Menurut Petrin Sorokin, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam-macam gejala sosial, contoh hukum dan ekonomi. Yang kedua, yang mempelajari dan hubungan. Yang kedua, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Contohnya geografi atau gejala sosial dengan biologis atau gejala non-sosial. Yang kedua, menurut Rochkey dan Warren, ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok. Yang kedua, menurut Emile Durkheim, sosiologi ialah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara-cara bertindak dan berperasaan, contohnya kebiasaan, norma hukum. Yang berikutnya menurut Leon Martin dan Leon Martin, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial. Terus yang berikutnya menurut Giorgio Secanto, ilmu sosial yang murni, abstrak, berusaha mencari pengertian umum, rasional, serta empiris. Yang berikut kita masuk di sosiologi dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial. Yang kedua, ilmu yang mempelajari proses sosial atau pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Yang berikut, ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan sosial. Kita masuk di struktur sosial, adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Terus yang berikutnya, proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, seperti antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan politik, atau segi politik dengan segi ekonomi. Lanjut, masuk di perubahan sosial. Adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang bisa bersifat positif atau negatif, baik yang dikehendaki oleh manusia, baik yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri maupun yang tidak dikehendakinya. Dan dampak dari perubahan itu bisa luas, bisa juga kecil jangkauannya. Kita masuk sifat hakikat sosiologi. Tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat.
Yang kedua, sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antara manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang berikut, objek sosial. Objek sosiologi. Masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Berikut kita masuk di ruang lingkup sosiologi. Ada tiga bagian yang kita akan bahas. Yang pertama itu individu, kedua masyarakat, yang ketiga itu hubungan individu dan masyarakat. Kita masuk yang pertama itu individu. Pribadi subjek yang melakukan sesuatu, memberi arti atau mempunyai kebebasan, mampu menilai tindakan dan hasilnya sendiri. Subjek yang bertindak sebagai aktor menurut Robert Lawan. Yang kedua kita masuk dengan masyarakat, orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan menurut Selo Semarjan. Setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas menurut Rep Linton. Yang berikut pendorong hidup bermasyarakat. Yang pertama, hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Yang kedua, hasrat untuk membela diri. Yang ketiga, hasrat untuk mengadakan keturunan. Yang berikut, dua hasrat kuat dalam diri manusia. Yang pertama itu keinginan atau hasrat untuk bersama dengan manusia yang lain atau aspek sosial. Yang kedua, keinginan atau hasrat untuk menyatu dengan lingkungan alam. Manusia harus beradaptasi dengan menggunakan akal, perasaan, serta kehendaknya atau sistem adaptasi. Menurut Plato 429-347, SM Filsuf Romawi mengatakan masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Berikutnya menurut Aristoteles 384-322 SM Filsuf Yunani, basis masyarakat adalah moral. Yang berikut yakni Karl Marx, yakni masyarakat di seluruh dunia hidup di atas konflik antara dua golongan, yaitu bourgeois dan buruh. Berikut kita masuk yang ketiga, hubungan individu dan masyarakat. Hubungan individu, subjek, dan masyarakat objek saling menentukan, yang satu tidak ada tanpa yang lain. Terus menurut Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dalam bukunya Leviathan menjelaskan bahwa pada mulanya manusia hidup dalam rasa takut. Mereka berperang dan saling membunuh. Suasana masyarakat semacam ini disebut Homo homini lupus atau manusia serigala bagi manusia yang lain. Terus menurut Hegel menyatakan manusia adalah lawan atau musuh manusia yang lain. Yang berikut, manusia mempunyai naluri kuat yang hidup bersama dengan sesama atau sosial animal. Yang berikut atau yang terakhir itu manusia adalah makhluk sosial atau zoopolitian. Jadi, sekian dan terima kasih. Mari kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu antropologi. Kita lanjut dengan definisi antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti cara pikir, wacana, bernalar, akal, dan juga diartikan sebagai ilmu. Secara harafiah dari istilah tersebut, antropologi merupakan sebuah ilmu tentang manusia yang dipandang dari berbagai aspek kehidupannya, atau dalam istilah antropologi disebut holistik. Hasil produk dari ilmu tersebut dapat diperbarui sesuai dengan zamannya. Ikut antropologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Hamfilek 1999, antropologi studi tentang keanekaragaman umat manusia yang disusun secara lengkap. Yang kedua menurut Keon Trajiningrat 1998, kajian tentang manusia dari aneka warna, bentuk fisik, dan kebudayaan. Yang ketiga
Sidik 1990-an. Kajian tentang manusia yang dipandang dari berbagai sudut atau aspek kehidupan seperti adat istiadat, tradisi, pengetahuan, norma, seni, dan bahasa. Yang keempat, menurut Chong Lucian, antropologi adalah sebuah kajian, studi atau ilmu yang berusaha untuk mencapai sebuah pemahaman atau pengertian tentang manusia dengan mempelajari tentang warna, bentuk fisik, ras, bahasa, dan kebudayaan. Sedangkan secara praktis, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat, suku, bahasa, guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Kita lanjut yang berikut, fase antropologi menurut Koehana-Ningrat. Yang pertama itu fase pertama sebelum 1800-an, deskripsi berupa adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa atau ciri-ciri fisik, atau yang dimana disebut etnografi. Yang kedua, fase kedua atau pertengahan abad 19, usaha untuk mengintegrasikan beberapa karangan mengenai masyarakat pada tingkat evolusi. Yang ketiga itu fase ketiga, awal abad ke-20. Ilmu antropologi menjadi penting bagi kepentingan kolonialisme atau ekspolitik memecah belah. Yang keempat itu fase keempat sudah 1930-an. Antropologi berkembang pesat. Yang kedua itu berorientasi akademik. Yang tiga itu perkembangannya meliputi pengetahuan dan metode ilmiah. Yang berikutnya itu muncul sikap anti kolonialisme. Yang berikutnya penelitian antropologi beralih ke pendudukan pedesaan. Dan yang terakhir diadakan Simposium Internasional untuk membahas lingkup antropologi. Sampai sekarang di berbagai negara masih dipergunakan istilah-istilah yang berbeda-beda. Sehingga di sini perlu kiranya diterangkan di mana istilah-istilah yang bersangkutan lazim dipakai dengan artinya masing-masing. Etnografi atau penulisan deskripsi tentang bahasa-bahasa digunakan secara umum di Eropa Barat untuk menyebut bahasa keterangan yang ada dalam tulisan-tulisan tentang masyarakat dan suku bahasa, bukan Eropa, maupun untuk metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengumumkan bahasa tersebut. Yang berikut itu etnologi. Ilmu bahasa-bahasa digunakan di Amerika dan Inggris, dipakai untuk menyebut suatu bagian antropologi yang secara khusus mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kebudayaan manusia. Yang berikut menurut Volkenkunde atau Jerman, Volkenkunde Belanda. Ilmu bahasa-bahasa digunakan di Eropa Tengah sampai sekarang. Yang terakhir itu Kulturkunde, ilmu kebudayaan istilah. Ini pernah dipakai sarjana antropologi Jerman L. Frobenius dalam arti yang sama dengan etnologi di Amerika, sampai sekarang tidak pernah dipergunakan lagi. Yang berikut antropologi, ilmu tentang manusia dipergunakan di Inggris dan Amerika. Kultur antropologi budaya digunakan di Amerika. Di Indonesia resmi memakai antropologi kebudayaan, mengganti istilah GJ dan ilmu kebudayaan. Yang terakhir itu sosial antropologi. Antropologi sosial dipakai untuk fase ketiga antropologi untuk membedakan dengan etnologi. Di Amerika dipakai juga istilah. Berikut kita lanjut
5 masalah menjadi fokus antropologi. Yang pertama itu masalah sejarah asal dan perkembangan manusia dilihat dari ciri-ciri tubuhnya secara evolusi yang dipandang dari segi biologis. Yang kedua itu masalah sejarah terjadinya berbagai ragam manusia dari segi ciri-ciri fisiknya. Yang berikut itu yang ketiga itu masalah perkembangan, penyebaran dan terjadinya beragam kebudayaan di dunia. Dan keempat itu masalah sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu masalah mengenai asa-asa kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di dunia. Cabang-cabang keilmuan antropologi. Antropologi dibagi menjadi dua, itu antropologi biologi dan antropologi budaya. Antropologi budaya dibagi juga menjadi dua, yaitu paleoantropologi dan antropologi fisik. Antropologi budaya itu dibagi menjadi beberapa bagian, itu yaitu prehistory, etnolinguistik, etnologi. Itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antropologi diagnostik atau etnologi, antropologi sikronik atau sosial antropologi. Yang berikut itu etnopsikologi. Yang berikut antropologi spesialis, itu dibagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi kependudukan, antropologi kesehatan jiwa, antropologi pendidikan, antropologi perkotaan, dan yang terakhir itu antropologi hukum. Dan berikut yang terakhir itu antropologi terapan. Yang berikut itu pengertian antropologi fisik dan kebudayaan. Antropologi menjadi dua cabang, yaitu antropologi biologi atau fisik dan antropologi budaya. Dari kedua cabang tersebut terbagi menjadi beberapa cabang. Sub bidang antropologi. Yang pertama itu antropologi fisik. Antropologi biologi atau antropologi fisik berfokus pada studi populasi manusia menggunakan kerangka revolusi. Fokus atau ciri fisik, warna kulit, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi, bentuk tubuh, dan fisik dalam genotopik sebagai golongan darah. Yang berikut antropologi budaya. Antropologi budaya mempelajari kebudayaan pada umumnya dan beragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Fokus cara hidup manusia dalam memelihara dan mengubah lingkungannya. Cara hidup ini diperoleh melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup. Yang berikut hubungan dengan ilmu lainnya. Sosiologi manusia ditinjau dari aspek sosialnya, seperti cara manusia berperilaku dan berinteraksi satu sama lainnya, dibatasi oleh norma atau nilai tertentu. Sejarah manusia dari aspek asal usulnya, seperti cara manusia hidup dari satu fase ke fase lainnya. Psikologi manusia ditinjau dari aspek psikologinya, seperti cara manusia berperilaku di lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Yang terakhir itu geografi manusia dari aspek tata ruang bumi, seperti bagaimana cara manusia menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya, cuaca, suhu, iklim. Yang berikut ekonomi manusia ditinjau dari aspek ekonomi, seperti bagaimana cara manusia melakukan transaksi jual beli, menukar barang atau uang tersebut. Yang berikut politik manusia ditinjau dari aspek kekuasaan dan kedudukan, seperti bagaimana cara manusia berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya berdasarkan adat setempat. Komunikasi bagaimana cara manusia mencapai satu kesempatan atau kesamaan pengertian melalui bahasa dan simbol-simbol yang mereka gunakan. Contoh, orang Indonesia dan orang Amerika saling berjabat tangan ketika keduanya bertegur sapa, sedangkan orang Korea dan orang Jepang saling membungkuk. Sekian dan terima kasih materi yang saya bawakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang konsep-konsep dasar
Sosiologi dan antropologi. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang konsep-konsep dasar sosiologi dan antropologi. Di sini saya akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar sosiologi dan yang berikutnya itu konsep dasar antropologi. Mari kita bahas yang pertama konsep dasar sosiologi. Yang pertama pengertian sosiologi. Sosiologi adalah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tata hubung dalam masyarakat, pola-pola hubungan antara manusia dan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, yang berakibat pada lahirnya pola-pola sosial, ya diantaranya itu nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh manusia dalam kelompok tersebut. Yang kedua itu teori-teori sosiologi. Adapun beberapa teori sosiologi menurut para ahli. Max Weber memperkenalkan Verstehen atau pemahaman yang berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan dan sikap yang menjadi penuntut perilaku masyarakat. Yang berikut itu konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama individu, masyarakat, kelompok, komunitas, hubungan, institusi sosial, dan yang terakhir itu fakta sosial. Yang berikut saya masuk di yang keempat, ciri-ciri sosiologi. Yang pertama itu empiris, objek, sistematis, komprehensif, teoris, kritis, dan yang terakhir itu multidisiplin. Yang kelima itu tujuan dan kegunaan sosiologi. Tujuan sosiologi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat, serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budaya. Caranya adalah dengan mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala masyarakat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Dan yang berikut saya akan masuk ke materi yang kedua, itu konsep dasar antropologi. Pengertian antropologi. Menurut suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis, antropologi muncul karena ketertarikan dari seseorang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik, dan adat istiadat yang berbeda. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthros, yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman serta budayanya. Yang berikut kita masuk yang kedua, itu teori antropologi. Berikut beberapa teori antropologi menurut para ahli. Teori evolutionisme deterministik dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan dan Edwin Burnett-Taylor. Teori ini menyatakan bahwa kebudayaan mengalami fase-fase atau evolusi yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Yang ketiga itu konsep dasar antropologi. Adapun beberapa konsep dasar antropologi, yaitu yang pertama itu kebudayaan, yang kedua evolusi, ketiga kultur area, keempat itu tradisi, dan yang terakhir itu ras dan etnik. Kita masuk yang berikut, ciri-ciri antropologi. Beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam ilmu antropologi antara itu, yang pertama ada empiris, memerlukan proses waktu yang cukup panjang. Yang berikut selalu berkaitan dengan sejarah. Terus yang berikutnya memiliki ruang lingkupnya yang luas, dan yang terakhir selalu mengalami perkembangan. Yang terakhir itu kita masuk yang kelima, tujuan dan kegunaan antropologi. Tujuan dan kegunaan antropologi adalah tujuannya yang pertama itu memahami keragaman budaya. Antropologi bertujuan untuk memahami dan menjelaskan keragaman budaya manusia di seluruh dunia. Yang kedua, menganalisis struktur sosial. Antropologi mengalami struktur sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat. Dan yang berikut kegunaan. Yang pertama itu pengembangan ilmu pengetahuan. Antropologi dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan sosial
dan meningkatkan pemahaman tentang manusia dan kebudayaannya. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran budaya. Antropologi dapat membantu meningkatkan kesadaran budaya dan mempromosikan toleransi dan pemahaman antara budaya. Sekian dan terima kasih, itulah materi saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.